Sidang terhadap Andrei Yermak adalah topik utama di Ukraina hari ini. Dan sidang ini benar-benar mengejutkan. Karena apa yang terungkap di sidang pengadilan anti korupsi tertinggi pada 13 Mei, itu bukan sekedar skandal korupsi lagi. Ini seperti serial politik dengan peramal, dukun, Nord Stream 2, penunjukan pejabat berdasarkan horoskop dan uang dari pencucian uang. Dan jumlahnya jutaan. Tapi yang menarik, tiba-tiba terungkap detail bagaimana Andrei Yermak tidak hanya berkonsultasi dengan seorang peramal, tapi juga atas sarannya mencoba menggagalkan pemblokiran kebangkitan pipa gas Rusia Nord Stream 2. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini, like video ini, dan tulis komentar kalian di bawah video ini. Itu sangat penting. Itu sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube, dan saya akan sangat berterima kasih kepada kalian. Dan jangan lupa subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, mari kita mulai dengan sidang pengadilan anti korupsi tertinggi Ukraina. Ini sudah hari kedua yang lagi-lagi belum menghasilkan keputusan tentang tindakan penahanan untuk Yermak. Pengadilan anti korupsi tertinggi hari ini melanjutkan pembahasan tindakan penahanan untuk mantan kepala kantor presiden. Dan berikut ini yang terjadi. Dari Kejaksaan Anti Korupsi Khusus, Valentina Grebenyuk membacakan pernyataan di ruang sidang. Pihak penuntut menyampaikan bahwa tersangka telah menghubungi seorang peramal terkait pimpinan Biro Anti Korupsi Nasional dan Kejaksaan Anti Korupsi Khusus, serta jurnalis Ukraina dan anggota parlemen. Dalam materi yang dibacakan, bahkan disebutkan nama Presiden Amerika Donald Trump. Penyelidikan telah menyita iPhone 12 yang pemiliknya adalah seseorang bernama Veronika Anikina. Sekarang kita akan mencari tahu siapa dia. Itulah Veronika Feng Shui Office. Itulah cara kejaksaan mengidentifikasinya. Dan begitu pula dia tercatat di ponsel Andrei Yermak. Veronika Feng Shui Office. Dan inilah ponsel yang disita. Anikina menggunakannya secara eksklusif untuk berkomunikasi dengan kontak Andrei 2025. Itu adalah Andrei Yermak. Sekarang, sebenarnya apa yang dia tanyakan padanya? Menurut materi kasus yang dibacakan oleh jaksa, Yermak menghubungi peramal itu. Terkait Direktur NABU Semen Krivonos, Kepala Kejaksaan Anti Korupsi Khusus Alexander Klimenko, pemimpin redaksi Ukrainska Pravda Sevgil Musayev, dan jurnalis investigasi Mikhail Tkach, anggota parlemen Yaroslav Zelesnyak, Oleksiy Goncharenko, dan David Arachamia. Dan itu bahkan belum daftar lengkap orang-orang yang dia tanyakan kepada peramal itu. Di ruang sidang juga disebutkan nama Donald Trump. Dan untuk semua nama itu, Yermak meminta nasihat dari peramal apa yang harus dia lakukan terhadap mereka. Jadi, orang yang secara de facto mengatur kebijakan luar negeri Ukraina dan mengordinasikan kebijakan itu dengan Gedung Putih, berkonsultasi tentang semua masalah ini dengan seorang astrolog dari Kiev. Jaksa membacakan percakapan antara Veronika Feng Shui dan Andrei 2025. 24 Desember 2025. Tepat saat itulah penggeledahan pertama dilakukan di rumah Yermak. Dan kemudian kontak Andrei 2025 menulis. Kutipan. Klimenko, Krivonos. Peramal menjawab dengan pesan panjang berhalaman-halaman yang dimulai secara ini. Saya kutip secara harfiah. Hari ini saya sangat marah, jadi sebelumnya saya minta maaf atas keterus-terangan saya. Tapi di sisi lain, mungkin ketegasan saya akan membuat Anda melihatnya dari sudut pandang berbeda. Semuanya dimulai dari kata yang kita ucapkan pada diri sendiri dan orang lain. Selama beberapa bulan terakhir, Anda tidak mengeskalasi keadaan dan juga tidak menanggapi serangan atau pemukulan apapun. Mereka yang melakukan eskalasi, Anda membiarkan itu terjadi. Tidak ada pembicaraan tentang eskalasi di sini. Ini adalah percakapan seseorang yang, perlu diingat, pernah memimpin negara dengan seorang astrolog dari Kiev tentang bagaimana dia harus menanggapi investigasi anti korupsi. Dan saya tidak mengada-ada. Ini adalah materi penyelidikan pra-persidangan yang diumumkan hari ini di Pengadilan Anti Korupsi Tertinggi. Sekarang, siapa itu Veronika Feng Shui? Dia adalah seorang wanita berusia 51 tahun yang tinggal di Kiev, yang menyebut dirinya sebagai konsultan astrologi. Nama aslinya adalah Veronika Anikievich. Di media sosial, dia secara aktif mendukung Andrei Yermak. Di kontak pengguna lain, dia tercatat sebagai Veronika Konsultan AB. Artinya Andrei Borisovich. Perhatian, Veronika Anikievich adalah peramal Yermak.
Di Telegram, dia mengelola kanal Lunye Chasi dan memberikan konsultasi astrologi tentang bagaimana menemukan jalan hidupmu. Tapi itu belum semuanya. Pada tahun 2015, Anikievich ini dengan santai pergi ke Crimea. Ayahnya, Fedor Anikievich, adalah warga negara Federasi Rusia, mantan kepala cabang blok oposisi di Genichensk, yang pada tahun 2015 menyatakan bahwa dia menghormati Rusia. Dilihat dari fotonya di media sosial, katanya dia, seperti pegawai lainnya, pada Mei 2025 berpose dengan pita Santo Georgius dan bendera Rusia, dan tinggal di Geniches yang diduduki. Peramal itu menolak untuk mengomentari situasi ini, dia langsung menutup telepon. Penunjukan pejabat di negara Ukraina disetujui oleh seorang wanita yang ayahnya adalah kolaborator yang tinggal di wilayah pendudukan. Sekarang, mengenai Nord Stream 2, saya rasa ini membuat Anda penasaran. Ini sudah benar-benar level yang berbeda. Jadi, hari ini Andrei Kobolev, mantan Kepala Dewan Direksi Naftogaz, membuat pengakuan yang mengejutkan. Kutipan. Ketika pada tahun 2021, tak lama sebelum saya diberhentikan, Yermak mencoba meyakinkan saya untuk menghentikan kerjasama dengan pelobi kami di Amerika Serikat. Dia sering menggunakan ungkapan, ini tidak feng shui. Tentang apa ini? Naftogaz sejak tahun 2017 aktif melobi Kongres dan pemerintahan Amerika Serikat berupaya mendapatkan sanksi terhadap Nord Stream 2 dan mencegah pengoperasiannya. Dan pada tahun 2021, yaitu setahun sebelum invasi besar-besaran, Kepala Kantor Presiden, Yermak, meyakinkan Kepala Naftogaz untuk menghentikan kerjasama dengan Kongres dan pemerintahan, serta dengan para pelobi, dan juga untuk tidak lagi berupaya mendapatkan sanksi. Dan terlebih lagi, tidak berupaya agar Nord Stream 2 tidak pernah mulai beroperasi. Dia bilang, menentang pengoperasian pipa gas Rusia itu tidak sesuai dengan Feng Shui. Saya tidak tahu pasti, tapi sepertinya ini merujuk pada Veronica Feng Shui itu. Sekarang soal uang. Kejaksaan mengkualifikasikan kasus ini berdasarkan pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ukraina, yaitu pencucian hasil tindak pidana. Sanksinya adalah 8 hingga 12 tahun penjara dengan penyitaan. Ini adalah perlindungan untuk Yermak dan pihak berkuasa. Saluran Telegram saat ini menyerang pasal ini dengan menyatakan bahwa kejaksaan mengkualifikasikan berdasarkan tindak pidana predikat 209 KUHP Ukraina. Tapi saya akan jelaskan mengapa penyidikan memilih isu legalisasi. Pendapatan yang diperoleh, jumlah dana yang berasal dari tempat pencucian uang, yaitu dari pencucian, untuk pembangunan. Sanksi. Dengan penyitaan. Mereka dapat membuktikan fakta pencucian uang itu sendiri, bahkan tanpa menyelesaikan pemeriksaan konstruksi. Pembelaan Yermak dan tidak, pertama-tama harus ditentukan unsur tindak pidananya sebenarnya, bahwa rumah-rumah ini benar-benar dibangun dengan uang hasil korupsi. Dan berdasarkan itu, baru kemudian membuktikan bahwa uang tersebut telah dicuci dengan cara tertentu. Nabu menyatakan bahwa bisa dilakukan dengan cara lain. Dan ini sangat penting karena justru pemeriksaan konstruksi properti dinasti itu ada yang menghalangi. Biro Anti Korupsi Nasional. Kejaksaan mengklasifikasikan tekanan terhadap para ahli yang diduga berasal dari pegawai SPU. Pada akhirnya, hari ini di pengadilan, Andrei Yermak menyatakan bahwa dia tidak punya uang untuk membayar uang jaminan. Dan jangan berpikir bahwa menurut pasal 209 KUHP Ukraina, dia benar-benar tidak punya uang. Uangnya ada, tapi ada masalah. Pendapatan yang diperoleh secara ilegal. Sulit untuk menemukan uang yang benar-benar bersih bagi seseorang yang dituduh hingga 12 tahun penjara, tidak bisa menemukan uang untuk jaminan. Atau mungkin bisa, tapi uangnya tidak bersih, dan itu sendiri sudah menjadi bukti dakwaan. Akhirnya, besok 14 Mei, mereka seharusnya akhirnya mengambil keputusan tentang tindakan penahanan. Kejaksaan mengkualifikasikan berdasarkan pasal 209 pidana tentang uang yang diperoleh secara ilegal. Berlanggananlah ke kanal ini, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun atau langganan berbayar. Kejaksaan mengkualifikasikan berdasarkan pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ukraina, yaitu legalisasi pendapatan yang diperoleh secara ilegal. Sanksinya hingga 12 tahun dengan penyitaan.